Halo semuanya, selamat pagi. Ya, hari ini kita bakal bahas soal BTC lagi ya. Karena kebetulan BTC-nya juga sudah closing candle weekly. Jadi kita bakal update kira-kira untuk BTC itu sekarang update-nya seperti apa progresnya ya. Nah, pertama kita bakal melihat dulu di candle one month ya. One month-nya so far masih di atas dari em, garis merah ini ya. Ini akan menjadi garis supportnya dia saat ini, yang dimana, sorry, garis resisten dia, yang dimana saat ini dia harus bisa bertahan di 25.000 dolar ya. Nah, kira-kira ini bakal closing candlenya dia di tanggal 1 di tanggal 1 bulan depan jam 7 pagi. Jadi kita harus melihat bahwa BTC harus bisa bertahan di area garis merah ini, sekitar 25.000 lah ya. Nah, jika sudah closing di atas itu, ya, jika sudah closing di atas 25.000, maka kita bisa lihat BTC bisa melanjutkan kenaikannya. Tetapi BTC biasanya harus retest dulu. Jadi kita harus melihat dia retest dulu. Ya, ini kan sekarang masih di 27.900 atau 28.000 ya saat ini untuk BTC. Nah, kita bisa lihat di sini kan. Nah, jadi ada potensi BTC itu bisa jika dia memang closing di atas 25.000 di akhir bulan, dia harus bisa mungkin bakal koreksi dulu ke daerah 25.000 dolar. Nah, habis itu retest kan. Nah, baru kita bisa melihat mungkin BTC untuk bisa melanjutkan ke kenaikannya gitu. Jadi retest dulu, jika memang closing di atas, dia harus bisa bertahan di 25.000. And then untuk melanjutkan kenaikannya dia baru baru melanjutkan kenaikannya, oke? Kita cek dulu ke weekly candle. Nah, weekly candle menariknya ya. Ini kelihatan sih teman-teman. Ini sebenarnya kelihatan banget untuk BTC. Nah, kita pertama bisa lihat bahwa sebelumnya 2 minggu yang lalu BTC itu closing di atas 25.000 secara weekly. Ini artinya bahwa BTC bakal melanjutkan kenaikannya ke atas gitu ya. Nah, tetapi kita bisa lihat ya teman-teman, di penutupan hari ini weekly ya, hari Senin ini jam 7 pagi itu muncul seperti ini candlenya. Candle ini candle apa? Kita bisa bilang tunggu ya, candlestick. Nah, di sini kita bisa mempelajari bahwa wait. Oke, candle ini bisa kita katakan doji star ya, bisa kita katakan doji star, yang dimana doji star ini umumnya itu adalah candle pembalikan arah ya. Ya, wajar banget sebenarnya jika dia memberikan candlestick doji ya, karena di sini kita lihat BTC belum memberikan semenjak candle ini breakout, BTC belum koreksi, oke, belum koreksi yang cukup sehat, yang cukup baik lah, maksudnya yang cukup baik. Jadi kalau kita bisa lihat, mungkin kalau kita tarik Fibo dari sini ke sini, nah bahkan BTC bisa koreksi ke 23.200 sebenarnya ya. Tapi aku expect dia cukup bertahan di 25.200, 20 ya 20.000, 25.200 at least ya, penurunannya kira-kira di area itu. Karena ini kita bisa lihat di sini ada ini ya, kurang lebih seperti ini. Oke, 25.400. Jadi ekspektasi setelah dia membuat doji ini, BTC kemungkinan bakal dibawa koreksi dulu nantinya di minggu ini mungkin. Kenapa? Karena ya pertama dari sisi BTC belum memberikan koreksi dari kemarin, bahkan ini diberikan doji juga ya. Jika kita mempelajari candlestick reversal, kita bisa melihat ada evening doji star. Oke, kita bisa melihat di sini evening doji star. Oke. Nah, sehingga ada potensi bahwa BTC akan terjadi koreksi. Oke. Jadi pertama dia udah melakukan breakout tetapi belum koreksi. Kedua, saat ini dia memberikan candlestick doji evening doji star, yang dimana itu mengartikan bahwa ada potensi pembalikan arah dulu, atau mungkin dia bikin higher higher low ya. Kan kalau kalau kita ngomongin tren kan seperti ini ya. Dia bikin higher high, higher low, and then higher high ya. Mungkin kita bakal melihat
potensi higher low-nya di sini, and then untuk melanjutkan ke yang seperti kemarin saya bilang, jika dia mau ke 40.000, BTC harus bisa koreksi dulu kan. Lebih baiknya begitu supaya marketnya sehat teman-teman. Dan kenapa aku mengatakan bahwa BTC ada potensi untuk koreksi? Karena di minggu ini juga kita bisa lihat ekonomi kalender di kira-kira tanggal 30 Maret ya, ini jamnya udah Indonesia, WIB. 30 Maret jam 8 pagi itu ada data GDP. Oke. Jadi tanggal 30 Maret jam 8 pagi ada data GDP yang keluar, and then tanggal 31 ada data PCE yang keluar lagi. Itu artinya, sorry, ini jamnya belum diubah ke Indonesia. Nah, udah nih. Jadi, saya ulangi lagi, tanggal 30 jam setengah 8, sorry ya, tadi belum diubah jamnya. Setengah 8 malam, tanggal 30 Maret, itu bakal ada data GDP yang keluar. And then, tanggal 31, jam setengah 8 lagi, ada data PCE yang keluar. Ini artinya kita bisa melihat bahwa BTC bakal ada volatile lah, potensi volatile yang cukup tinggi gitu ya, yang cukup besar gitu. Karena dalam 2 hari itu bakal ada data ekonomi yang keluar dari US. Nah, ini berpotensi membuat BTC akan terjadi koreksi. Mungkin, oke. Mungkin ini adalah kesempatannya BTC untuk terjadi koreksi. Apalagi kita bisa lihat ya weekly candle-nya kemarin ini memberikan evening doji ya, evening doji star. Oke. Kita bisa melihat itu, and then jika kita bisa melihat BTC mungkin bisa bertahan di 25.000 di weekly ini, penutupan bulan juga, kita akhirnya mungkin lebih baik kita akhirnya bisa melihat bahwa BTC berpotensi sampai ke area 40.000 ya. Kurang lebih ya, ke area 40.000. Ya, kurang lebih daerah sini. Oke. Nah, itu yang mau kita lihat ya, yang kita mau perhatikan tentang BTC. Oke. Nah, ini untuk weekly-nya, oke. So, I think kita mesti melihat dia koreksi dulu. Dan bahkan jika kita ngomongin koreksi sehat, ya, kita ngomongin koreksi sehat, BTC. Kita tarik dari sini ke sini. Even though BTC sampai ke 23.200, jika kita melihat golden ratio-nya ya, kita melihat golden ratio 0,618, BTC itu masih sangat-sangat sehat, even dia koreksi sampai 23.200. Jadi, nggak perlu kayak gimana banget ya, maksudnya kan biasanya di netizen itu atau di grup ya, di grup, wah bull trap, terus bakal muncul lah bla 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 bla. Padahal secara teknikal hitungannya 23.200 itu juga masih hitungannya koreksi sehat. Oke. Nah, kita lanjut ke daily candle. Nah, ini kita bisa lihat juga BTC sideways ya, BTC sideways kita bisa lihat, dan ya dari kemarin juga cukup boring juga untuk BTC, pergerakannya di situ-situ aja ya. Nah, jadi ada potensi ini BTC membuat rising wedge pattern. Rising wedge pattern. Seperti ini kurang lebih. Oke. Yang dimana umumnya cenderung jika dia tidak kuat menanjak, dia akan breakdown ke bawah. Oke. Jika tidak kuat menanjak. Sebentar. Oke ya, jadi jika tidak kuat menanjak, dia ada potensi breakdown ke bawah. So, tinggal diperhatikan aja dia bakal breakdown dari channeling ini atau tidak. Oke. Oke, untuk daily candle-nya kurang lebih seperti itu. Coba kita breakdown ke 4 jam. Ya, kita bisa lihat ya, ini 4 jamnya kurang lebih seperti ini. Dan lagi-lagi kita bisa melihat bahwa BTC membuat pola double top ya. Bisa ada kemungkinan berpotensi membuat pola double top. Oke. Seperti ini.
Oke. Nah, jadi BTC juga berpotensi membuat pola double top jika dia breakdown di bawah 26.500 kurang lebih ya, di range area ini. Jika dia tidak mampu bertahan di area support dia ini, maka BTC berpotensi jebol jika 26.200 kurang lebih dijebol 26.200 sampai 26.500 jebol ke bawah. Ini berpotensi penurunannya sampai ke kira-kira ya 24.300 ya, ke area ini nih. Jadi jika terjadi jebol, dia bakal bisa ke area ini 24.300 jika 4 jamnya jebol. Jadi kita tinggal perhatikan aja ya nanti progresnya gimana. Terus untuk untuk satu jamnya sebenarnya tadi pagi itu aku sempat membuat uh, aku sempat market update ya untuk grupku ya, seperti ini kita bisa lihat. Jadi ini aku ada membuat analisa untuk BTC seperti ini kurang lebih hasilnya, bahwa BTC membuat pola double bottom ya, seperti ini tadi subuh sih. Nah kalau ini kurang lebih hasilnya. Nah ini pas tadi pagi aku coba untuk membuat trading plan juga, outlook. Jadi so far ternyata dia benar ya kalau kita bandingin kan dengan yang tadi pagi di sini. Nah, jadi pas banget di sini dia mantul ya. Kenapa? Karena di sini ada pola double bottom dan dia sempat turun lagi ke double bottomnya. Oke. Dan ya kurang lebih so far ini masih running ya, masih running profit, floating profit ya. Kurang lebih seperti itu untuk analisa BTC. Dan mungkin jika dia touch di 28.400 bakal terjadi koreksi lagi. Kenapa? Oke, kenapa? Karena kita bisa lihat di sini ada rejection, di sini ada rejection, more or less di sini juga rejection, dan ya di sini juga rejection ya. Jadi ada potensi ketika 28.500 jika BTC tidak bisa breakout di area supply ini, nggak bisa breakout, maka BTC berpotensi ke bawah dulu. Oke, ya bisa dikatakan mungkin bisa di short dulu lah ya. Dan ya kurang lebih begitu untuk outlooknya BTC. Ya tidak ada lagi sih, paling kurang lebih seperti itu. Teman-teman jangan lupa follow follow sosial media saya, terus subscribe ya TikTok YouTube ini. Dan untuk join ke grup Telegram silakan ya, kurang lebih Kejo Crypto Channel Telegramnya namanya, atau kalian klik aja di About Me YouTube, di situ ada tap link, jadi kalian bisa lihat semua sosial media saya dan bisa follow semuanya, karena di setiap sosial media saya itu selalu ada ya, baik dari konten atau kadang aku share tentang outlook atau kisi-kisi lah ya untuk signal gitu. Jadi silakan di follow aja semuanya. Dan kadang aku live di TikTok juga. Jadi silakan follow TikTokku juga. Oke. That's it. Thank you semuanya. Selamat pagi. Sampai jumpa mungkin di besok ya untuk market update lagi. Thank you.